cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi grup STS diskusi dan rekomendasi di bulan November 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi November? Nah, kita akan lihat grup STS yang masih jalan saat ini, yaitu bulan Oktober teman-teman. Nah, isinya adalah grup rekom dan grup diskusi. Kalau grup rekom ini isinya adalah stock pick-nya seperti itu guys. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada cuan-cuan atau buy 2 atau CL, nanti saya akan info di grup ini teman-teman. Teman-teman dia ngikutin aja. Nah, untuk grup diskusinya, dan ini Bapak Mas Bro bebas ya, mau ngobrolin saham di sini atau ngobrolin apalah di sini, untuk tanya jawab juga bisa. Mas Bro bisa gabung di sini. Oke guys ya, untuk lebih jelasnya Mas Bro bisa lihat video di atas atau langsung japri saya aja untuk tanya-tanya langsung. Nah, selain itu teman-teman juga akan dapat bonus ya, untuk yang gabung STS rekomendasi di bulan November itu akan dapat bonus 31 saham berdasarkan skinner ilmunya Pak Lokehong. Nah, contohnya IMPC ini seperti guys ya, kayak gini ya bentuknya. Nanti ada 31 saham yang mirip-mirip seperti ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebentar Mas Bro ya, dari Fajar Dery, dan kali ini kita bahas info yang terakhir nih yang ada di sini. Tapi kok ini dikit ya? Ya, biasanya ada 7 atau 6 gitu kan. Ini baru 4 teman-teman ya, yang nanti listing di November. Mungkin ada nambah lagi nanti. Ya, kita pokoknya bahas yang ini mesti udah kita bahas, Udang udah, Ergas udah, tinggal yang IKPM. Nah, PT Ikaparmindo Putramas ya, di sini sektornya healthcare. Dia itu jual obat-obatan seperti guys, dan jual perlengkapan bayi. Nah, perlengkapan bayi yang terkenal nih guys, yaitu mereknya Huggy ya. Kalau Mais ya, MI kodenya MICE, itu juga jual perlengkapan bayi juga, tapi dia mereknya Pigeon. Nah, itu mungkin mereka berdua nih kompetitor saling tabrak lah kalau di pasar ya, seperti guys ya, Huggy dan Pigeon seperti itu. Nah, kita lihat untuk book building price range-nya itu dari 160 sampai 180. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah harga IKPM ini mau nyamain harga MICE? Ya. Nah, kita akan bahas nanti guys di dalam prospektusnya. Oke, kita lihat aja langsung ke sini, dan emiten ini saham ini masuk ke papan pengembangan teman-teman ya. Nanti arahnya itu 35%. Nah, untuk penjamin emisi itu OCBC Sekuritas. Nah, OCBC Sekuritas itu saya nggak nemu teman-teman yang dia itu ngipuin sendiri. Ya, mungkin teman-teman kalau punya info ditulis di kolom komentar ya. OCBC ini atau kode brokernya TP ini ngipuin sendiri itu di saham apa. Kalau dia itu ngipu bareng-bareng ada 2, yaitu brand. Nah, brand ini dapat porsi 5% di brand. Ya, brand dapat porsi 5%. Dan NCKL, ya, NCKL juga dapat porsi juga kecil juga, sekitar 4% tuh kalau nggak salah. Jadi istilahnya di NCKL dan brand ini OCBC hanya sebagai support aja teman-teman ya, bukan yang utama ya. Jadi ini belum bisa diukur, karena kalau kita lihat IKPM ini OCBC jadi sendiri. Nah, semoga aja ya sebagus brand nama NCKL lah ya, semoga guys ya. Dulu guys. Next, kita akan lihat langsung aja ke sini, yaitu dari riwayat nomor 11 teman-teman. Nah, ini perusahaan yang berdiri udah lama banget ternyata teman-teman. Di sini kita lihat perseroan itu berdiri ya pada tahun 1978. Udah tua ya guys ya, udah lama banget ya, udah ngelewatin banyak banget badai ya dunia usaha. Luar biasa, dan masih berdiri sampai sekarang. Keren banget guys ya. 1978 sampai sekarang masih hidup. Wow, nice. Oke, nice. Terus nomor 13 di sini struktur permodalannya teman-teman. Kalau teman-teman di sini pengendalinya adalah PT Ika Pharma Intimas ya. Ini namanya hampir sama ya guys ya. Ini pengendalinya. Dia menguasai 97%, dan ini nama-nama ya yang terakhir guys ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat untuk keterangan saham yang ditawarkan yaitu sekitaran 20% atau 336 juta lembar. Nah, untuk jumlah saham yang dicatat setelah penawaran segini teman-teman, setelah ada publiknya. Dan di sini nilai nominalnya 100. Nah, IPO-nya di 160. Ya kan? Bener kan 160? Dan harga nominalnya 100. Nah, berarti ini udah bisa ditebak nih bahwa IPO ini murah.
masuk akal lah untuk harga IPO-nya. Dan untuk masa penawaran awalnya segini, dan untuk listingnya sekitaran minggu kedua juga di bulan November, teman-teman. Nice, kita langsung lihat di sini kalau publik nanti jadi 20% di sini, teman-teman. Nah, nanti tentu aja ada ESA dan MESOP, seperti itulah kalau perusahaan IPO biasa ya, untuk istilahnya itu biar buat karyawannya itu seneng gitu ya, semangat kerja kalau dia punya saham perusahaan. Nice, terus ini asetnya kita, teman-teman, kita lihat total aset lancarnya. Kita zoom lagi, bisa nggak di zoom lagi? Bisa, guys. Nah, total aset lancarnya ini kalau kita lihat turun ya, guys ya, malahan ya. Di sini tahun 2020 itu sekitaran 400 miliar dan sekarang tinggal 259. Dan di sini total asetnya memang sedikit ada penurunan, teman-teman ya. Dari tahun 2020 nyusut, guys, asetnya. Nah, terus kita lihat untuk total hutang, guys ya. Total liability-nya itu menurun ya. Jadi total asetnya turun tuh gara-gara hutangnya turun. Berarti lumayan oke ya, guys ya. Dan kita lihat di sini yang jadi masalah adalah liabilitas jangka pendeknya, teman-teman. Jadi hutang jangka pendeknya tuh gede ya, 200 miliar ya. Jadi hutang liabilitas jangka panjangnya itu hanya 18 miliar. Bisa dipastikan, bisa diartikan bahwa IKPM ini istilahnya apa ya? Utang jangka pendeknya tuh gede. Jadi agak sedikit warning. Nanti kita coba baca, guys, bagian utang-utangnya ya. Nice, terus lanjut yaitu laba usaha, teman-teman. Kalau kita lihat laba usahanya ini naik ya. Kalau kita lihat 4 bulan pertama di bulan April ya, 4 bulan pertama di tahun 2022 itu 10 miliar, tapi di tahun 2023 itu 14. Jadi bisa dibilang di sini profitnya naik 40%, teman-teman. Wow, mantep nih, guys ya. Profitnya oke, naik banyak, teman-teman ya. Dari tahun 2022 ke tahun 2023. Oke, terus lanjut yaitu nomor 19, teman-teman. Kita bahas cepet aja. Di sini untuk dividen dia bagi, teman-teman, itu sebanyak-banyaknya adalah 30% dari total laba bersih akan dibagikan tahun 2024. Seperti guys ya. Terus nomor 24 lanjut. Nah, nomor 24 di sini pembatasan atas saham yang diterbitkan penawaran umum. Nah, di sini ada lock selama 8 bulan, teman-teman ya. Di sini lock selama 8 bulan. Semua yang ada di struktur permodalan tadi kan di lock selama 8 bulan. Nanti masih bisa baca sendiri di sini ya, di halaman 24. Terus nomor 28. Lanjut, nomor 28 di sini pernyataan hutangnya. Nah, ini kan hutang jangka pendeknya itu gede ya. Itu hutangnya di mana sih? Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Di halaman 28. Nah, di sini total liabilitas jangka pendek 200 miliar sekian, ya guys ya. Di situ ternyata sebagian besar utangnya ke PT Bank OCBC NISP. Bisa dibilang utangnya ke UI-nya, grupnya UI. Grupnya UI ini. Jadi kalau menurut saya sih gini, guys ya. Kalau UI itu kan bertanggung jawab atas IPO, ya. Dia mau jadi UI berarti dia tanggung jawab atas IPO perusahaan tersebut, seperti itu, guys. Jadi kalau misalnya nih seorang UI ya, UI underwriter itu kan dia saat dia ngipoin saham itu kan dia siap untuk membeli saham tersebut kalau nggak laku. Bisa dipahami guys di sini ya, masuk bisa di garis bawah di sini. Underwriter itu harus siap membeli saham yang dia ipoin ya kalau dia nggak laku di publik. Nah, kalau nggak laku berarti yang beli semuanya adalah underwriter. Seperti guys. Jadi underwriter itu pasti mikir banget nih kalau dia mau ngipuin sebuah perusahaan. Misalnya kan ada perusahaan nih mau IPO, ya kan dia mau nunjuk underwriter. Nah, underwriter itu datang nggak serta-merta oke kita IPOin. Nah, enggak, dia itu ngecek dulu perusahaannya gimana sih nih. Nah, dihitung-hitung sama dia, pasti orang-orang yang di OCBC Sekuritas kan pasti cerdas lah ya, orang-orang cerdas di situ. Nah, dia ngitung-ngitung, oh ternyata layak nih kita uin. Harganya tuh segini. Ya kalau misalnya nggak laku ya, OCBC Sekuritas dia mau ambil, seperti itu guys. Nah, berarti karena dia satu grup juga sama Bank OCBC NISP, udah dipastikan berarti memang perusahaan ini masih aman-aman aja, teman-teman ya. Berarti hutangnya ini masih cincai, masih oke. Jadi istilahnya kalau dia aja mau jadi underwriter berarti masih aman PT-nya. Jadi hutangnya sih kalau menurut sih masih aman karena grup underwriternya itu adalah yang memberi pinjaman. Jadi masih bisa istilahnya itu aman ya untuk hutangnya.
Oke guys, terus lanjut yaitu nomor 113 teman-teman. Nah di sini adalah jumlah karyawannya banyak banget ya. Di sini karyawannya 1000 loh. Jadi sebuah perusahaan gitu ya dengan ekuitas itu 100 miliaran, itu karyawannya tuh 1000. Berarti bang padat karya ya. Modalnya 100 miliar, karyawannya 1000. Kalau yang perusahaan-perusahaan teknologi itu ya, ekuitasnya 100 miliar itu karyawannya meng 4, meng 5, hanya 10 gitu, kecil ya, sedikit ya seperti itu guys. Ini karyawannya banyak. Nah kita lihat di sini juga karyawannya nih terus nambah ya, berarti memang oke lah dia ekspansi. Oke lanjut, yaitu nomor 116 yaitu produknya teman-teman. Nah hutang tadi udah saya jelasin ya, kayaknya sih masih aman untuk hutang. Mungkin teman-teman tuh bilang hutangnya kok gede banget gitu ya. Nah saya kira sih masih oke-oke aja karena grup underwriternya itu yang memberi pinjaman. Oke kita lanjut produknya. Nah Mas bisa lihat produk-produknya di 116. Di sini ini guys ya, produknya ini dia jual obat juga, obat-obat yang di apotek teman-teman. Nah ini mereknya. Terus dia juga jual obat yang ada di Indomart. Ini ada di Indomart atau Alfamart gitu ya, di minimarket nih, obat-obatan bebas. Nah ini kan Parma resepan nih yang dijual di apotek. Terus yang ini yang dijual di minimarket seperti itu guys. Ya ini alkohol Ika nih ya, buat luka kan. Masuk pasti kenal deh kalau beli alkohol buat luka itu pasti mereknya Ika. Banyak kan ya. Kalau di sini sih, kalau di tempat lain ya nggak tahu gitu. Jadi ini termasuk produknya yang udah memasyarakat gitu ya, Nah kita lihat di sini untuk non Parma. Ini apa nih produknya guys? NR nih apa? Nah, nggak jelas sih gambarnya. Nah ini dia yang terkenal yaitu perlengkapan bayi Merki ya, karena saya udah punya anak. Tapi saya pakainya Pigeon sih, dot-dotnya gitu buat anak gitu ya. Dan ini mereknya Huki termasuk bagus juga ya, setara sama si Pigeon gitu ya. Nah ini guys ya. Oke ya, Mas bisa lihat di sini aja langsung untuk lebih detailnya. Nah kita lihat untuk valuasi ya, apakah mahal. Nah kita lihat di sini harganya 160 sampai 180. Nah kita akan bicara yang setahun kan aja, karena labanya itu sampai bulan April ya. Jadi kita kalikan 1 tahun gitu ya, kita bagi 4 terus kita kali 12. Nah itu total keluarannya atau dari profitnya yang proyeksi profit itu sekitar 23 M. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, harga bukunya 136. Jadi PBV-nya itu cuma 1 kali. Wow, murah nggak? Saham IPO yang PBV-nya 1 kali itu termasuk, kalau menurut saya sih harganya murah kalau ya, ukuran IPO. Tapi kalau ukuran yang saham yang udah di publik ya standar gitu ya. Cuman kalau saham IPO ini termasuk murah. Ya 1 kali, 2 kali itu termasuk murah. Nah untuk pairnya itu 9 kali, jadi masih oke. Untuk pairnya masih masuk oke, masih di bawah 10 ya. Terus untuk DER-nya ini yang tadi udah kita bahas ya, 125% tapi masih aman. Nah terus untuk ROE-nya itu 12%. Untuk IPS-nya 17, berarti perkiraan dividen dari IKPM ini berarti berapa? 5. Ya sekitaran 4 atau 5 rupiah lah. Oke, terus untuk market cap-nya 200 miliar. Nah, kita akan lihat dari MICE yang udah ada listing di bursa kita. Ini sama-sama jualan dot bayi. Nah, kalau MICE di sini PBV-nya 0,4. Nah, dengan per 8 kali ya. Ini pernya hampir sama ya sama si IKPM. Terus untuk PBV-nya 0,4. Masih lebih murah MICE. Terus untuk DER-nya masih aman MICE. Terus untuk ROE-nya ini kalah ya. Masih lebih profitable si IKPM yaitu sampai 12%. Nah jadi kalau PBV, PER, dan DER itu IKPM kalah. Tapi kalau ROE IKPM jauh lebih bagus daripada MICE ya, yang sejenis seperti ini guys. Oke, untuk kesimpulannya gimana? Untuk kesimpulannya IPO ini menarik teman-teman ya. Menarik buat dibeli gitu ya. Cuman nggak sewah STRK dan brand gitu ya. Mungkin ini setara IOTF gitu ya, atau setara Koka seperti itu. Ini guys IPO-nya setara itu ya. Jadi nggak wah kayak STRK atau brand. Ya kemungkinan saya akan ikut IPO ini, cuman nunggu dulu teman-teman. Jadi nunggu dulu teman-temannya. Kalau dia IPO listing sendiri saya pasti ambil. Seperti itu guys ya. Cuman kalau dia barengnya apa dulu nih, saya harus kalkulasi lagi nanti karena dana saya kan terbatas. Oke, mungkin itu aja yang mau jadi gitu untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.